Tajami, tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Firman Paulus, saudara kita menuduh atau memfitnah perkataan Tuhan yang adalah firman Tuhan, dikatakan firman Paulus. Benarkah demikian? Dia katakan firman adalah perkataan atau ketetapan. Jadi kalau firman Tuhan itu tidak mungkin ada kata dari Paulus, itu artinya firman Paulus. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, firman adalah kata atau perintah Tuhan atau ucapan Tuhan. Arti lainnya dari firman adalah sabda. Tidak ada kata firman diartikan ucapan manusia. Jelas? Paham? Saya ulang sekali lagi. Tidak ada kata firman di dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan perkataan manusia atau ucapan manusia. Mengapa ada kata dari Paulus? Karena yang menulis memang Paulus. Kalau orang lain yang menulis tidak mungkin diakui sebagai tulisan Paulus. Atau kalau saya yang menulis, saya akan mengakui ini tulisan saya, bukan tulisan Paulus. Apakah kalau dari Paulus itu berarti bukan dari Tuhan? Adakah perintah Tuhan atau ucapan Tuhan bisa dijadikan ucapan Paulus? Tidak akan mungkin. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Paulus sendiri berkata jujur. Ayat ini dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah. Mari berlogika. Yang pertama, kalau ini dari Paulus, Paulus pasti tidak akan berani menulis segala tulisan diilhamkan Allah. Dia tidak mungkin lancang untuk menulis demikian. Yang kedua, jika Paulus berbohong, firman Tuhan tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak mengajar, tidak menyatakan kesalahan, tidak memperbaiki kelakuan, dan tidak mendidik orang dalam kebenaran. Nyatanya hanya firman Tuhanlah yang dapat merubah hidup semua manusia menjadi baru di dalam Kristus. Yang ketiga, tidak ada dalilnya Paulus berbohong. Jika ia berbohong, tulisannya tidak ada manfaatnya. Tidak berarti. Tidak akan kami yang Kristen mau percaya kepadanya. Dan Paulus, rasul palsu, juga tidak ada dalilnya. Jika Paulus rasul palsu, pasti dia berbohong. Nyatanya Paulus rasul Tuhan sejati, rasul sejati utusan Yesus. Yang keempat, jadi jika saudara kita fitnah dan menuduh, haruslah dibuktikan dahulu kebenarannya. Apa yang ditulis oleh Paulus semua sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan. Jangan cuma bisa fitnah saja. Belajarlah lebih sungguh lagi dan silakan buktikan rasul siapa yang benar-benar rasul sejati dan utusan Tuhan. Tuhan memberkati.